Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la khawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali menyampaikan butir-butir poin-poin yang berkenaan dengan bagaimana kita menumbuhkan himmah yang tinggi pada diri anak-anak kita. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampaikan dua cara. Yang pertama menanamkan keimanan pada anak-anak kita. Kemudian yang kedua bagaimana peran orang tua dalam menumbuhkan himmah pada anak-anak mereka. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan coba selesaikan sampai ke-7 ya. Jadi cara yang ketiga sampai yang ke-7 ya. Yang ketiga adalah fokus pada bakat anak ya. Fokus pada bakat yang dimiliki oleh anak. Jadi setiap anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Di sini kemudian ada satu perbedaan pendapat, apakah fitrah itu hanya dimaknai iman saja atau kemudian fitrah itu juga berkenaan dengan satu kemampuan, keterampilan yang dibawa sejak lahir. Kita tidak ingin membahas perbedaan pendapat itu, namun kita tentu menyadari bahwa setiap anak itu memiliki satu talent, suatu bakat yang unik, yang membedakan dengan teman-temannya. Nah, bakat itu bisa kita lihat sejak kecil. Ketika seorang anak melakukan sesuatu hal yang itu mungkin kita pandang keliru, tetapi mereka itu melakukannya dengan senang, tanpa ada satu rasa tertekan dan tidak disertai dengan seolah melampiaskan satu hal yang terpendam, maka itu merupakan bakat ya. Sehingga itu tidak kita hukumi sebagai satu kenakalan ya. Kenakalan itu adalah satu luapan emosi akibat ada satu gejolak yang terpendam yang kemudian diluapkan oleh anak. Itu yang namanya kenakalan. Yang itu keliru gitu. Tetapi ketika si anak itu melakukan hal yang keliru dalam tanda kutip itu dengan rasa senang, maka itu bisa kita maknai dengan dia terampil pada satu sisi itu gitu. Nah, maka kita sebagai pendidik, kita fokus kepada bakat anak, kemudian kita berikan dorongan agar dia fokus untuk terus meneladani bakatnya ya. Ada satu ungkapan ya, sopo sing temen tinemu ya, siapa yang telaten akan menemukan apa yang dicari. Nah, kita antarkan mereka sebagaimana bakat yang melekat pada diri anak tersebut. Sehingga dari bakat itu kita tumbuhkan terus sampai ke capaian tertinggi. Nih. Anak saya Rumaiso anak saya yang pertama itu seusia kelas 3 sekolah dasar. Itu sudah terampil untuk membuat maket rumah dari barang-barang bekas ya, sampai dalam ke taraf detail yang saya sendiri takjub gitu. Nah, maka saya dorong anak tersebut untuk kelak akan menjadi satu ahli di bidang desain mendesain ya, bangun membangun dan seterusnya, karena pandang ruangnya bagus ya. Sementara adiknya sangat ekspresif, pintar untuk bercerita, maka saya dorong untuk menjadi seorang guru
dan alhamdulillah anak saya bercita-cita untuk membangun sebuah sekolah, ya, membangun sebuah sekolah untuk mendidik anak-anak sebagaimana dia dididik, ya, dikutab oleh para gurunya. Itu yang ketiga, ya, difokus pada kelebihan anak, ya. Kemudian kita tumbuhkan sampai dia memiliki cita-cita tertinggi dari kelebihan itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, adanya keteladanan dari seorang guru, ya. Nah, di sini kemudian pentingnya seorang guru menjadi sosok yang dipercaya bagi anak-anak, dan dia melihat sosok yang patut diteladani, sehingga ketika ditanya siapa idolamu, ya, tentu dia akan menjawab orang tua, siapa lagi, guru, ya. Seperti itu, bukan dia mencari idola di tempat lain, ya. Kenapa kok orang atau anak-anak kita itu mengidolakan penyanyi-penyanyi Korea, pesepak bola, dan misalnya pesepak bola non muslim, atau kemudian artis dan seterusnya? Ya karena mereka tidak mendapatkan idola itu di rumah ataupun di sekolah, ya, sehingga mereka mencari idola di luar itu, ya, di luar rumah dan di luar sekolah. Nah, di sini kemudian ketika kita kita bahas kita kaitkan dengan guru, maka guru harus menjadi sosok yang patut diteladani, ya, patut diteladani, dan karena anak-anak itu adalah duplikator ulung, ya, sehingga apa yang mereka lihat akan mereka contoh, ya. Kalimat-kalimat yang keluar dari lisan gurunya itulah yang akan mereka contoh untuk diucapkan. Demikian juga ketika gurunya itu punya tekad yang tinggi, punya himmah yang tinggi untuk mengangkat murid-muridnya menjadi orang yang berhasil, maka anak-anak itu juga akan, perasaannya juga akan mengikuti gurunya. Itu yang keempat, ya, adanya keteladanan, ya, dari seorang guru. Tentu orang tua juga memberi keteladanan. Kemudian yang kelima, masyarakat yang baik, ya. Lingkungan ini sangat mengambil peran juga dalam pendidikan anak. Ketika anak itu akan kita arahkan untuk memiliki cita-cita yang tinggi, maka kita pastikan bahwa lingkungan anak-anak kita itu merupakan lingkungan yang memandang remeh dunia dan memandang tinggi akhirat, sehingga lingkungan itu merupakan lingkungan yang memiliki cita-cita akhirat, ya, cita-cita yang melangit. Nah, disitulah kita sebagai orang tua, guru harus pintar-pintar dalam memilihkan lingkungan bagi anak-anaknya, ya. Tentu misalnya kita dengan cara menasihati anak-anak kita agar dapat memilih teman bergaul, ya. Nah, satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Karim Bakar, ya, iya benar, dalam satu buku beliau ini dalam terjemahannya diberi judul Kemana Bahtera Ini Berlayar, ya. Ini merupakan buku serial membina keluarga Islami, ini bukunya. Beliau menyampaikan dalam tulisan di dalam buku ini, ada satu hal yang harus dipenuhi oleh seorang keluarga, ketika mereka ingin menjadikan Islam itu sebagai rujukan utama dalam membina keluarga, ya. Ada satu poin yang menarik, ya, di sini. Poin ini selain juga beliau menyampaikan menerima Islam sebagai kebutuhan dasar dan sumber yang mudah dipahami, kemudian menjadikannya sebagai satu-satunya rambu-rambu dalam berkeluarga, ada satu hal yang itu tidak menjadikan satu keluarga tersebut mengisolasi diri, ya. Nah, saya akan carikan nah ini
Poinnya ini, terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan Islam dan kaum muslimin, sekaligus membantu mereka jika diperlukan. Nah, menarik ya apa yang disampaikan oleh beliau di dalam buku ini, yaitu bahwa sebuah keluarga tidak boleh mengurusi diri sendiri, ya, mengurusi keluarga sendiri, tapi juga mengurusi keluarga yang lain atau mengurusi kaum muslimin. Ini artinya sebuah keluarga yang bagus adalah keluarga yang memperhatikan keluarga lain atau memperhatikan umat. Ya. Karena sebetulnya ketika seseorang sebuah keluarga itu memperhatikan lingkungan sekitarnya, maka sebetulnya dia telah menciptakan, mempersiapkan lingkungannya untuk dihuni oleh anak-anak mereka, dan anak-anak mereka itu akan bergabung di situ di sebuah lingkungan yang sevisi, ya, sevisi dengan keluarganya. Jadi mempersiapkan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita, tidak bisa kemudian hanya sekedar diam mengurusi keluarga sendiri, ya, tanpa mengurusi keluarga di lingkungan sekitarnya. Nah, itu yang kelima, ya, yang kelima yaitu masyarakat yang baik. Kemudian yang ada satu contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita masih ingat cerita seorang Bani Israel yang membunuh 99 orang. Ketemu seorang ahli ibadah, kemudian oleh ahli ibadah itu dijawab, ketika si Bani Israel itu pengen bertaubat, maka dijawab oleh ahli ibadah itu dengan perasaannya, oh nggak bisa, udah nggak bisa lagi taubat gitu. Ya, kemudian oleh si Bani Israel ahli ibadah itu dibunuh dan genap 100. Dia lanjutkan perjalanannya, kemudian ketemu seorang ahli ilmu, dan ahli ilmu tadi memberikan petunjuk, silahkan kamu ke kampung tersebut, tinggalkan kampung yang lama yang akan kembali menjerumuskan kamu, datanglah ke kampung yang di sana. Kampung di sana itu dihuni oleh orang-orang yang soleh, ya, kampung yang baik. Dan akhirnya si Bani Israel tadi melanjutkan perjalanan. Sebelum sampai di kampung tersebut dia wafat, dan akhirnya sebagaimana kita ketahui dia diperebutkan malaikat dan dia masuk surga. Dia diambil oleh malaikat rahmat. Ini pelajarannya penting. Satu pelajaran tambahan selain dalam tema kita, yang pertama adalah pentingnya menjawab satu permasalahan agama berdasarkan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tema kita, dia diminta untuk keluar dari kampung itu, ya, karena kampung itu akan mengembalikan kita yang ingin bertobat ini pada masa lalu, pada dosa masa lalu, pada kejahatan masa lalu. Maka salah satu cara untuk kita itu bisa menjadi baik adalah mencari bi'ah yang baik, mencari lingkungan yang baik. Tentu kalau dalam tema kita ini berarti kita carikan anak-anak kita lingkungan yang baik juga. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah tasji' atau memberikan semangat, ya. Ada satu cerita ketika Imam Ahmad terkena fitnah tentang Al-Quran yang dianggap makhluk, ya. Ketika Imam Ahmad masuk penjara bersama dengan orang-orang atau bersama dengan peminum khamar, Imam Ahmad mendapatkan semangat itu dari peminum khamar itu, karena waktu itu Imam Ahmad dicambuk, ya, dicambuk. Peminum khamar itu mengatakan, wahai Imam, saya ini masuk penjara karena bermaksiat, maka saya dicambuk, tapi saya sabar menahan siksa. Nah, sedangkan Anda, wahai Imam, Anda ini masuk penjara disiksa karena mempertahankan kebenaran. Nah, tentunya Anda lebih kuat lagi daripada saya. Nah, disitulah kemudian Imam Ahmad mendapatkan suntikan semangat, dan beliau mengatakan perkataan itulah yang menjadikan saya semakin kuat untuk bertahan dari siksaan. Nah, memberikan motivasi kepada anak-anak, mendorong untuk terus-menerus bersemangat dalam mencapai cita-cita yang tinggi, ini harus sering-sering kita lakukan, ya. Terutama ingat,
eh, terus menerus kita obrolkan tentang surga dan surga neraka. Iya, sambil kemudian tetap diingat bahwa anak-anak sebelum masa bolehnya mendapatkan hukuman, kita seringkan saja mendapatkan imaji yang positif, bahwa ibadah itu sesuatu yang menyenangkan, cita-cita tinggi itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Itu yang keenam, yaitu tasji. Yang terakhir adalah membaca sejarah, ya, bercerita tentang sejarah para pendahulu. Membaca sejarah orang-orang yang besar yang telah berhasil dalam karirnya, dalam hidupnya, apakah dia seorang muslim ataupun non muslim, ini sangat penting. Terutama sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, 3 generasi yang terbaik, itu sangat penting kita sampaikan kepada anak-anak kita untuk mendapatkan satu contoh, suatu figur, sehingga idola mereka ya Rasulullah dan para sahabat itu. Ya. Nah, dari kisah-kisah ini kita bisa dapat mempelajari uslub-uslub, ya, atau bagaimana tata cara mereka bisa memperoleh keberhasilan. Ya. Kemudian kita juga bisa belajar bagaimana mereka tidak memiliki himmah yang rendah, ya, tetapi justru memiliki himmah yang aliyah. Banyak buku-buku yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Kalau saya memiliki jilid lengkap Muhammad Al-Fatih, ya. Di sini ada satu kisah yang ternyata membekas pada diri anak saya. Ketika saya sedang mengiris daging sapi, kemudian kelihatan kesusahan sekali, maka Nailah, anak kedua saya, menyampaikan, "Abi sabar ya ketika ngiris itu," gitu. Iya, saya, Abi, Bapak harus sabar. Kalau nggak sabar ya nggak akan selesai ini pekerjaan. Kemudian anak saya mengatakan, karena sabar itu kan dibersamai Allah ya. Nah, saya waktu itu kaget, kok sampai dia ada ucapan seperti itu. Lalu saya tanya, di mana kamu dapat ucapan seperti itu? Gitu. Dapatnya di mana itu? Ternyata dalam satu dialog, ya. Dialognya di sini. Baik, saya akan bacakan ya satu dialog dalam buku ini. "Ayah tahu Mehmet, hatimu sakit. Kau harus menghadapi semua ini dengan sabar. Ini semua ujian dari Allah. Ingatlah, Dia selalu dekat dengan orang-orang yang sabar." Ya. Nah, frasa Dia selalu dekat orang-orang yang sabar, ya, itu sangat membekas pada diri anak saya. Dan ketika itu tadi saya terlihat kesulitan untuk memotong atau mengiris daging sapi, anak saya mengatakan, "Abi sabar ya di situ." "Ya, Bapak harus sabar," kata saya. Kemudian anak saya mengatakan, "Kan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar." Nah, itulah yang kemudian membuat saya takjub, ya. Ternyata itu membekas, ya, pada diri anak-anak saya, ya, bacaan-bacaan seperti ini, ya, yang ya kita harus selektif ya dalam memilih buku untuk anak-anak kita. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, nah itu kan komik yang ada gambar makhluk hidupnya, ya. Iya, memang iya. Dan saya sampaikan kepada anak-anak saya lewat majalah Kinan, kemudian majalah Bilal, ya. Itu saya beri contoh bahwa menggambar makhluk hidup itu merupakan satu perbuatan yang terlarang dan ingin menyaingi, ya, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah masih tertanam dengan kuat pada diri anak-anak saya bahwa menggambar makhluk hidup itu merupakan satu hal yang dilarang dalam agama.
Eh, bagi pendidik beberapa buku mungkin saya bisa rekomendasikan untuk dibaca. Ya. Yang pertama adalah tulisan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, ya, kisah-kisah nubuat dari Nabi. Ini bukunya. Di sana ada kisah-kisah dan hikmah yang bisa kita petik. Di sini dimulai dari kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah yang menunjukkan keajaiban kuasa Allah, kemudian kisah-kisah yang menunjukkan keutamaan amal, kisah-kisah teladan keimanan yang luhur, dan yang terakhir menarik ini ada kisah-kisah teladan yang buruk, ya. Dan tentunya menulisnya dengan sistematika yang bagus, dimulai dari pendahuluan untuk mengantarkan kisahnya, lalu nas hadis yang dinukil, setelah itu ada takhrij hadisnya, kemudian beliau jelaskan kosakata asing yang ada di sini, lalu kemudian memberikan syarah hadisnya, dan yang terakhir adalah pelajaran dan faedah dari hadis. Seperti itu. Ini saya bacakan pada anak saya kalau mau bubuk, ya, kalau mau tidur saya bacakan ini, ya. Tentu dengan bahasa saya, ya, diparafrase, ya. Kemudian saya pakai kisah-kisah dalam Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Hamid Ahmad At-Thohir. Di sini kebanyakan kisah-kisah para nabi, ya, kisah-kisah para nabi. Yang ada di dalam Al-Quran, ya, tentu, ya, karena judulnya, ya, kisah-kisah dalam Al-Quran, ya. Itu yang kedua. Lalu untuk kisah tentang biografi para tabi'in, ini bukunya yang dibaca oleh Rumaiso, Mereka Adalah Para Tabi'in. Buku ini yang dulu pada tahun 2004 jaga. Ini saya beli dan sekarang alhamdulillah sekarang dibaca oleh anak saya. Ada juga buku lain, ya, Mereka Para Sahabiyah, ya, tentang sahabat-sahabat wanita pada zaman Rasulullah. Dan teman-teman pasti kenal Sirah Nabawiyah Syekh Mubarakfuri. Nah, ini buku yang bisa melengkapi, ya, Sirah Nabawiyah versi Tadabbur, ya, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Buku ini menarik karena penulis memberikan satu kesimpulan dan pelajaran pada tiap akhir babnya, ya, akhir babnya, dan ada petanya, ya, disertai dengan peta untuk memperjelas penyampaian, ya. Demikian teman-teman semua, hal-hal yang bisa kita tempuh untuk menanamkan himmah yang tinggi untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan bisa kita aplikasikan dalam tugas kita mengemban amanah sebagai seorang pendidik. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Jika ada benarnya, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kelirunya, itu tidaklah lepas dari lemahnya saya sebagai sosok manusia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.